Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang buat kita semua. Yang terhormat Ibu Rani SPDMM dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan sedikit tentang optimasi biaya pengiriman kelapa di Bandung menggunakan beberapa model transportasi. Slide-nya dulu. Adapun anggota kami berisikan saya sendiri dan Kusino Manulang, Dila Putri Ardiani, Fajira Adelia Putri, Raihan Ridho Ilahi, dan Sheila Imania. Pendahuluan, penelitian ini fokus pada ongkos kirim kelapa di tingkat pedagang besar kelapa di Bandung Raya. Kelapa dipasak dari Tasikmalaya, Lampung, dan Riau, lalu disimpan di gudang Karapitan, Cigantri, dan Cikoneng. Dari sana, kelapa didistribusikan ke Pasar Cijerah, Pasar Buah Batu, dan Pasar Balenda di Bandung menggunakan mobil pick-up. Dengan biaya pengiriman hitungan per kelapa, tujuannya adalah mengatasi permasalahan ongkos kirim untuk memastikan pasokan kelapa yang berperan penting dalam masakan berbahan dasar santan dan kelapa parut. Untuk mengoptimalkan biaya pengiriman ke 3 pasar di Bandung, yaitu menggunakan model transportasi Northwest Corner atau NWC, digunakan langkah awal untuk menyelesaikan secara optimal biaya transportasi pengiriman adalah dengan menetapkan biaya pengiriman dari gudang ke pasar. Jumlah kelapa yang disimpan di gudang dan permintaan kelapa di setiap pasar menjadi model transportasi. Perhitungan langsung biaya angkut kiriman kelapa dari 3 gudang ke 3 pasar dengan model NWC seharga Rp 92.500. Selanjutnya mencari model transportasi least cost atau LC adalah pemberian prioritas pengalokasian yang mempunyai ongkos satuan terkecil atau biaya per unit terkecil. Perhitungan biaya angkut dengan model model least cost harga 97.000. Langkah awal selanjutnya setelah NWC dan LC yaitu model Vogel Approximation Method atau FAM adalah pengembangan dari metode-metode sebelumnya. Metode ini memberikan pemecahan awal yang lebih baik daripada metode sudut barat laut dan metode least cost karena hasilnya mendekati optimum. Perhitungan biaya angkut dengan metode FAM seharga 106.500. Selanjutnya mencari untuk hasil yang paling optimal menggunakan stepping stone yang memberikan solusi optimal untuk biaya angkut kelapa pengiriman sebesar 112.000. Ini contoh pengiriman kelapa, biaya transportasi pengiriman kelapa per 1 butir kelapa dari pasar Karap dari Karapitan menuju Pasar Cijerah sebanyak 50 buah, ke Pasar Buah Batu 80 buah, ke Pasar Balenda 60 buah. Dari Ciganitri ke Pasar Cijerah 40 buah, ke Pasar Buah Batu 55 buah, dan ke Pasar Balenda 30 buah. Selanjutnya dari Cikoneng ke Pasar Cijerah sebanyak 80 buah, ke Pasar Buah Batu 40 buah, dan ke Pasar Balenda 20 buah. Berikut adalah pengiriman kelapa menggunakan metode NWC. NWC adalah salah satu dari model transportasi pada riset operasi. Sesuai namanya, metode barat laut mengisi tabel awal transportasi dari sudut kiri atas dengan kuantitas sebanyak-banyaknya. Pengisian dilakukan terus-menerus sehingga semuanya sumber dihabiskan. Ini adalah perhitungan menggunakan metode NWC, mendapatkan hasil sebesar 92.500.
Selanjutnya ada metode list cost. Metode ini adalah metode yang pengalokasiannya dimulai pada kotak dengan biaya terendah dan dilanjutkan dengan kotak biaya terendah selanjutnya yang belum terpenuhi nilai kebutuhan dan persediaannya. Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk mendapatkan pembiayaan transportasi yang minimum. Berikut ini adalah hasil dari metode list cost sebesar 97.000. Metode PAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian, pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Metode PAM merupakan metode yang lebih mudah dan lebih cepat untuk mengatur alokasi dari beberapa sumber ke daerah tujuan. Ini adalah perhitungan melalui metode PAM dengan hasil sebesar Rp106.500. Selanjutnya ada metode stepping stone. Metode stepping stone adalah metode untuk mendapatkan solusi optimal masalah transportasi. Metode ini bersifat trial and error, yaitu dengan mencoba-coba memindahkan sel yang ada isinya stone ke sel yang kosong atau water. Berikut ada perhitungan stepping stone. Kita melakukan dengan dua tahap. Ini adalah tahap pertama, yaitu ada dari karapitan buah itu tanda panah itu berarti dari X ke samping itu positif, lalu berikutnya negatif, positif lagi, dan negatif. Untuk tahap pertama, kita mendapatkan negatif terbesar di sumbernya Cikoneng ke pasar Buah Batu itu negatif 5. Untuk stepping stone tahap 2, kita mendapatkan hasil yang positif semua, lalu mendapatkan kesimpulan untuk metode stepping stone sebesar next sebesar 12.000 untuk metode stepping stone. Untuk kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa nilai minimum yang didapat adalah dengan menggunakan metode transportasi Northwest Corner atau NWC sebesar 92.500. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kurang jelas, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.